Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di ibadah secara online pada hari Minggu hari ini. Biarlah hadirat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kesempatan untuk kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur semuanya karena anugerah-Mu yang terlampau baik bagi kami. Ajar kami untuk terus mensyukuri akan semua yang Kau beri bagi kami Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Kau Allah yang beracara di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam anugerah-Mu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari Bapa-Mu, membangkitkan Roh. Katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat tangan-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
pengharapan, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah kami yang hidup. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selamanya Allah bagi kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup. Bahkan semua yang terjadi saat ini sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah ini bersama dengan Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan berkat-berkat-Mu untuk hidup kami Tuhan. Beracaralah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Allah yang ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus. Haleluya. Dia sungguh baik bagi kehidupan kita. Dia Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik sekali. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya Allah yang ada di dalam kehidupan kita, Ya Allah yang sungguh baik bagi kita. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Yesus, Yesus, Dia baik baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan aja bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghancurkan musuh, diberi kuasa untuk melakukan mujizat, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Haleluya, aku diberi kuasa.
kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kupakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kita sudah memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita, bahkan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kami ingin tetap setia kepada Engkau Tuhan. Seperti wanita berapi-api, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita berapi-api, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik pagi. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ayo mau seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Seperti
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik baik, akan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Puji Tuhan, mari kita akan satukan hati di dalam doa dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sebuah anugerah Allah yang besar Tuhan anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk mendengar dan belajar firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu selalu menguatkan kami. Kami tahu firman-Mu meneguhkan iman percaya kami. Bahkan oleh karena firman-Mu membuat kami semakin bergantung, bahkan menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Engkau mengurapi hamba-Mu agar yang berkata-kata hikmat yang dari Engkau, sehingga melalui pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah pada pagi hari ini, meskipun ibadah secara online. Tetapi saya tetap berharap agar Bapak Ibu dan Saudara semuanya tetap dalam kondisi sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan saya akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara agar darah Yesus memberikan perlindungan yang sempurna buat kita semuanya. Baik, kita akan belajar firman Allah bersama-sama pada pagi hari ini, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Satu ayat saja
kita akan baca pada pagi hari ini dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah semuanya bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. 3, 2, 1. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan judul renungan saya adalah bergaul akrab dengan Allah. Ini judul renungan pada pagi hari ini adalah bergaul akrab dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan ada banyak orang-orang percaya yang giat dalam melayani Tuhan. Saya percaya bahwa Allah merasa senang ketika Allah melihat kita melayani Allah. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau saudara dan saya hanya sebatas sampai di situ. Hanya sebatas melayani Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang dirindukan oleh Allah. Ada sesuatu yang sangat diharapkan oleh Allah untuk saudara dan saya lakukan lebih daripada pelayanan. Apa itu? Allah rindu agar saudara dan saya memiliki sebuah hubungan yang karib dengan Allah. Allah rindu agar saudara dan saya bergaul akrab dengan Allah, punya hubungan yang dekat dengan Allah. Allah rindu agar saudara dan saya punya persekutuan yang indah, intim, dan dekat dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang diharapkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Dia tidak lagi menyebut kita hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh tuannya. Tetapi Yesus menyebut kita adalah sahabat. Apa yang didengar oleh Yesus dari Bapa akan Dia sampaikan, akan Dia beritahukan kepada kita. Nah, berangkat dari pembacaan nas firman Allah yang di atas tadi, ada sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang diperkenan Allah untuk bisa bergaul karib dengan Allah? Orang-orang yang diperkenan oleh Allah untuk bisa bergaul karib dengan Allah adalah satu, orang-orang percaya yang matanya tetap tertuju kepada Allah. Orang-orang percaya yang matanya tetap tertuju kepada Allah. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring, saudara. Jadi orang yang diperkenan oleh Allah untuk bisa bergaul karib dengan Allah adalah orang-orang yang matanya tetap tertuju kepada Allah, menyediakan waktunya punya hubungan yang dekat dengan Allah. Bahkan tidak hanya memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Allah, tetapi juga memfokuskan tujuan hidupnya untuk perkara-perkara rohani, Bapak Saudara. Sehingga ketika ada masalah, sehingga ketika ada tantangan di dalam hidup ini, tidak membuat mundur dan jauh dari Allah. Ketika ada beban, ketika ada pergumulan di dalam hidupnya, tidak akan membuat dia mundur dan jauh dari Allah. Tetapi justru masalah, persoalan, bahkan pergumulan di dalam hidup ini
ketika dihadapi oleh orang-orang percaya yang matanya tetap tertuju kepada Allah, tidak membuat dia mundur, tapi membuat dia semakin dekat dengan Allah, semakin dia bergantung kepada Allah, Bapak Saudara. Karena ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah, ketika ada persoalan di dalam hidupnya, tambah jauh bahkan melupakan Allah. Ada orang-orang percaya seperti ini. Tetapi jikalau saudara dan saya hidup dekat dengan Allah, punya hubungan yang karib dengan Allah, dan membuat mata kita selalu memandang kepada Allah, maka kita akan menjadikan kuat, kita akan mampu menghadapi masalah itu dan tidak membuat kita jauh dari Allah, tetapi justru kita akan menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan, bahkan kuasa Allah, bahkan mujizat yang dari Allah. Yang kedua, siapakah orang-orang yang diperkenan oleh Allah untuk bisa memiliki sebuah hubungan yang karib dengan Allah? Yang kedua adalah orang-orang yang menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Orang-orang percaya yang menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Sang pemazmur menyadari akan kelemahannya. Sang pemazmur menyadari akan keterbatasannya. Karena menyadari akan keterbatasannya, karena menyadari akan kelemahannya, ini yang membuat sang pemazmur yaitu Daud bergantung kepada Allah. Ini yang membuat sang pemazmur bergaul karib dengan Allah, dekat kepada Allah, Bapak Saudara. Saudara kasih Tuhan, kita ini orang-orang yang terbatas. Kita ini penuh dengan kelemahan. Karena kelemahan dan keterbatasan kita inilah membuat kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah yang tidak terbatas. Kepada Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, janganlah mengandalkan kekuatan kita karena kita terbatas. Kata firman Allah, janganlah kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri dan yang hatinya jauh dari Allah. Kata firman Allah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Allah. Orang seperti digambarkan seperti semua bulus yang hidup di padang belantara dan tidak pernah mengalami keadaan yang baik. Orang yang tidak menyadari kelemahannya, orang yang tidak menyadari keterbatasannya. Kata firman Allah, orang seperti ini pasti mengandalkan kekuatannya, pasti mengandalkan orang lain. Orang seperti ini pasti hatinya jauh dari Allah dan tidak hidup dekat dengan Allah. Orang seperti ini, kata firman Allah, adalah dia tidak akan pernah mengalami keadaan yang baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Allah. Kata firman Allah, diberkati. Karena itu di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita harus bergantung kepada Allah. Kita harus menaruh segala pengharapan kita hanya kepada Allah. Dan kata firman Allah adalah diberkati. Daud sang pemazmur menyadari ini. Ada sumber kekuatan yang ajaib. Ada sumber kekuatan yang luar biasa. Siapa sumber kekuatan yang luar biasa itu? Sang pemazmur menyadari ini adalah Allah, sumber kekuatan.
Allah yang tidak terbatas. Ini membuat sang pemazmur Daud mau menghampiri Allah sang sumber dari segala sesuatu. Mau menghampiri Allah yang tidak terbatas itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari dalam keadaan dan situasi kondisi seperti yang kita hadapi sekarang ini, seharusnya membuat kita semakin bergantung kepada Allah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, bukan khawatir. Karena ada banyak orang sedang khawatir, ada banyak orang sedang ketakutan karena pandemi virus corona ini. Ada banyak orang menjadi bingung, ada banyak orang-orang percaya menjadi gelisah. Dengar firman Allah. Dengar firman Allah, bergantunglah kepada Allah, hidup bergaul karib dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, mengakui keterbatasan kita, mengakui kelemahan kita, membuat kita merendahkan hati dalam hadirat Allah, agar kuasa Allah, agar mujizat Allah, agar pemeliharaan Allah terbukti dalam kehidupan kita. Saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hanya Allah percayakan kepada orang-orang percaya yang menyadari akan kelemahannya dan keterbatasannya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, siapakah orang-orang yang diperkenan Allah untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan? Yang ketiga adalah orang-orang percaya yang membereskan dosanya. Yang ketiga adalah orang-orang percaya yang mau membereskan dosanya. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Allah. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh melihat sebuah kerendahan hati yang nampak dari sang pemazmur, yaitu Daud. Daud menghampiri Allah di dalam tatahnya yang maha suci. Daud bahkan mengakui dan membereskan dosanya di hadapan Allah. Orang percaya yang mau membereskan dosanya di hadapan Allah inilah yang Allah izinkan untuk bisa bergaul karib dengan Allah. Saya percaya Allah mau saudara dan saya mau mengakui kesalahan kita, mau mengakui kekurangan kita, mau mengakui dosa kita. Dan kita percaya Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus pasti mengampuni kita karena Dia maha mengampuni. Daud menyadari kalau dia menyimpan dosa itu dan tidak membereskannya dengan Allah, maka ada banyak hal yang dia harus alami, ada banyak kesukaran dia alami. Dosa yang tidak dibereskan di hadapan Allah menjadi penghalang sehingga kuasa Allah, sehingga mujizat Allah tidak pernah terbukti dalam kehidupannya. Daud tidak mau mengalami seperti itu. Daud mau mengakui kekurangannya, kesalahannya, bahkan dosanya dibereskan di hadapan Allah. Karena Daud menyadari ketika dia membereskan dosanya dengan Tuhan, maka kuasa Allah turun dalam kehidupannya.
maka perkara-perkara besar turun di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari saudara dan saya bereskan dosa kita dengan Tuhan dan hidup benar dengan Tuhan dan hidup benar di hadapan Allah. Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, maka ada kuasa yang dahsyat yang tidak terhalang oleh apapun yang saudara dan saya akan alami. Saudara akan mengalami kuasa Allah, saudara akan merasakan perlindungan Allah, saudara akan merasakan pemeliharaan Allah, saudara akan merasakan mukjizat yang besar yang dari Allah. Ketika dosa itu dibereskan, maka kuasa itu ada dan turun dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau ada dosa yang masih kita simpan, maka dosa itu menjadi penghalang sehingga berkat Tuhan tidak turun dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah merindukan agar saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan. Allah merindukan agar kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya persekutuan secara pribadi dengan Allah, menyediakan waktu-waktu kita untuk bersendiri dengan Allah, menyediakan waktu-waktu kita setiap hari, setiap saat untuk ada di dalam hadirat-Nya yang maha suci itu, untuk ada di ruang maha sucinya Allah. Seringkali kita melewatkan waktu kita, hari-hari kita tanpa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berubah agar kita bisa bergaul karib dengan Allah. Siapakah orang yang diperkenan oleh Allah untuk bisa bergaul karib dengan Allah? Ada 3. 1, orang-orang percaya yang matanya tetap tertuju kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang percaya yang menyadari kelemahannya dan keterbatasannya. Yang ketiga, orang-orang percaya yang mau membereskan dosanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Di depan kita ada unsur-unsur perjamuan suci. Sekaligus kita akan masuk dalam sakramen perjamuan suci, agar Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan suci. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ataupun yang sedang ada di gereja hari ini, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Allah rindukan buat kami. Bukanlah pelayanan saja, tetapi yang Allah rindukan buat kami adalah agar kami memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, agar kami punya hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Di dalam hubungan yang luar biasa itulah kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih meteraikan kebenaran ini dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Di depan kami atau di tangan kami ada unsur-unsur perjamuan kudus. Layakkan kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Inilah sakramen yang menguatkan kami. Inilah sakramen yang meneguhkan iman percaya kami. Inilah sakramen yang menyembuhkan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Kita angkat satu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Bapak Ibu Saudara bisa membuka kap perjamuan, kap anggur itu.
dibuka lebih dahulu. Kita akan puji bersama-sama. Pada saat ini jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib, ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku, ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu dia rasa sengsara. Di sana Tuhanku, di sana Tuhanku, dihujat, disiksa, membawa selamat di dunia. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh, ya, ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita menyembah. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya, Karalabayashi, Indaralabayambo. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekarang angkatlah roti itu lebih tinggi lagi. Angkat di atas kepala saudara. Kita sedang mengangkat tubuh dari Tuhan Yesus. Sesungguhnya dosa kitalah yang dipikul oleh Yesus. Sesungguhnya penderitaan kitalah yang dipikul oleh Yesus di kayu salib, agar melalui kematiannya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecahkan roti bersama-sama, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkatlah anggur itu lebih tinggi lagi. Angkat di atas kepala saudara. Apa yang sedang kita angkat adalah lambang dari darah Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus kami. Dengan darah-Mu Engkau menyucikan kami. Dengan darah-Mu Engkau memeteraikannya sehingga kami menjadi milik kepunyaan Allah. Bahkan dengan darah Yesus Allah menjaminkan surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita menyembah, kita bersyukur kepada Allah. Haleluya. Glory, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, mari kita tinggikan Dia, sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikira lama-lama ya syangkara lama-lama hindara lama ya senira namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila sesuatu terjadi, bila izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, pasti waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Allah dan tak mudah dimengerti, cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kembali dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat tanganmu, waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah melewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terlewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Ya dalam malam sekarang malam ayas yang dalam malam ayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Allah pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, tetapi tangan Tuhan yang ajaib Allah sertakan dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang Immanuel Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, kami belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah wabah virus corona ini, kami percaya akan perlindungan darah Yesus yang ajaib itu, yang Allah anugerahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Karena kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau.
Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, keluarga mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Allah. Pekerjaan dan usaha mereka diberkati Allah. Selama kami ada di rumah saja, kami percaya berkat-Mu tetap mengalir, berkat-Mu tetap ada untuk orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita masuk ke dalam pesta anak domba Allah. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.